Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir sebelum UTS, dan ini juga pertemuan terakhir dengan saya di mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak. Kita akan membahas tentang metabolisme dan nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Ibu Novita ya. Materi UTS tentu saja materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi silakan dipelajari. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang metabolisme non-ruminansia ya. Nah, kalau kita ngomongin metabolisme, ini kaitannya adalah dengan energi. Erat kaitannya dengan energi. Karena ya memang tujuannya tubuh melakukan metabolisme adalah untuk menghasilkan energi. Pada dasarnya semua makhluk hidup pasti butuh energi untuk hidup ya. Bahkan hanya untuk hidup aja, sekedar mempertahankan hidup ya. Nafas, kalian tidur, ya, bahkan kalian makan pun itu juga butuh yang namanya energi. Ya, jantung kalian tetap berdetak, ya, aliran darah kalian tetap berjalan ya. Nah, itu tetap butuh yang namanya energi. Nah, energi ini diperoleh dari banyaknya zat makanan yang dimetabolisme kemudian menghasilkan ATP. Ya, sudah belajar biokimia, sudah pernah belajar biokimia, adenosin trifosfat ya. Itu adalah cikal bakalnya energi yang siap digunakan oleh tubuh. Jadi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, energi ini tapinya tidak sama dengan zat makanan ya. Jadi energi ini bukan zat makanannya. Dalam artian misalnya protein, karbohidrat gitu ya, lemak. Itu bukan itu energi, tapi itu sumbernya energi. Ya, diperolehnya memang dari zat makanan. Tapi energi itu adalah hasil yang diperoleh dari proses metabolisme zat-zat makanan tersebut. Ya, jadi si protein, karbohidrat, lemak gitu ya. Itu sumbernya ya. Kemudian akan diproses ya di metabolisme baru kemudian menghasilkan tadi energi atau ATP. Ini harusnya sudah paham karena sudah belajar biokimia. Nah, apa fungsinya? Ya tadi macam-macam banyak. Ya, artinya kita untuk bertahan hidup itu, kita bisa hidup ini pasti butuh energi. Manusia kalau energinya udah nggak dihasilin nol, udah wassalam, lewat ya. Karena kita nafas aja, kita jantung berdetak, fungsi organ-organ dalam tubuh kita ini berfungsi dengan baik ya, menjalankan fungsinya dengan baik, itu tuh butuh energi. Jadi semua proses yang terjadi dalam tubuh itu butuh energi ya. Nah, bisa untuk tadi ini menggerakkan sirkulasi darah ya, penyerapan zat makanan, kita ekskresi, kita nafas, pengaturan temperatur tubuh ya, macam-macam. Kita reproduksi, melakukan kegiatan seksual misalnya, itu butuh yang namanya energi ya. Nah, energi ini kalau bisa dibilang ya panas gitu ya. Makanya kalau orang yang habis makan biasanya kemudian tubuhnya mengalami proses metabolisme, ya itu biasanya kerasa kita lebih panas badannya, berasanya gitu ya, gerah panas itu. Apalagi kalau orang makannya banyak gitu ya, habis makan keringetan. Nah, itu sebenarnya lagi berproses, itu lagi mengalami metabolisme ya, dan dia itu menghasilkan kalori. Nah, kalori itu adalah
jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air hingga naik 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori itu sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air hingga naik 1 derajat Celcius. Nah, ini zat-zat makanan sumber energi ya. Jadi zat-zat makanan yang mengandung C, ya, zat arang, H, zat hidrogen, balik lagi ke biokimia ya. Lemak, karbohidrat itu mengandung CH ya, CHO, protein CHON ya, ada N-nya tambahannya di situ. Nah, zat-zat yang mengandung zat arang, zat hidrogen ini merupakan sumber energi. Ya, makanya di situ protein, lemak ya, hidrat arang, ya, karbohidrat itu merupakan zat-zat makanan sumber energi. Bisa dilihat itu dari zat arang, presentasinya paling tinggi yang mengandung zat arang itu adalah lemak ya. Kemudian hidrat arang, baru protein, kemudian hidrat arang. Nah, nilai energinya gimana? Kalau kalian lihat di sini ya, protein, lemak, karbohidrat ya dalam jumlah yang sama 1 kilogram itu energinya ternyata kalau diurut itu paling tinggi dihasilkan oleh lemak, yang kedua protein, yang ketiga karbohidrat. Sama ya susunannya ya, dilihat dari komposisi CH-nya paling tinggi itu memang lemak ya, makanya nilai energinya yang dihasilkan juga tinggi lemak. Yang kedua protein, baru yang paling kecil itu sebenarnya adalah karbohidrat ya. Jadi kalau dilihat dari nilai energi zat makanannya, paling kecil itu adalah karbohidrat, paling tinggi itu adalah lemak. Tapi sumber energi paling utama, artinya kalau kita ngomong utama ya pertama ya, paling pertama yang digunakan sebagai sumber energi dalam tubuh itu adalah urutannya karbohidrat ya. Meskipun dia paling kecil menghasilkan jumlah energinya, tapi dia adalah yang paling utama dipakai untuk menghasilkan energi. Jadi selama masih ada karbohidrat ya, selama kita masih makan karbohidrat, maka yang paling pertama dirombak untuk menghasilkan energi adalah karbohidrat dulu ya. Kedua baru lemak. Ini ketika memang kita tidak ada asupan karbohidrat misalnya ya, tubuh cadangan karbohidratnya, glukosanya, kita kan manusia ya, non-ruminansia, itu utamanya energinya dalam bentuk glukosa. Ingat belajar biokimia, flashback lagi ya, itu adalah glukosa. Kalau itu habis, baru yang dirombak adalah cadangan lemaknya. Ingat jaringan adiposa ya, belajar biokimia, balik lagi, ingat-ingat lagi ya. Nah, baru paling akhir itu adalah protein ya. Tapi kalau sampai tubuh ternak, kita manusia pun gitu ya, sampai yang dirombak harus protein untuk ngasilin energi, itu sudah bisa dikatakan dalam kondisi yang kritis ya. Orang kayak malnutrisi, busung lapar ya. Karena apa? Kalau sampai protein ya yang dirombak tubuh, artinya sudah tidak ada asupan karbohidrat ya, sudah tidak ada cadangan glukosa dalam tubuhnya, tubuh sudah tidak ada cadangan lemak dalam tubuhnya ya. Artinya dia harus apa? Ngerombak protein. Nah, protein ini kalau sampai dirombak, ingat balik lagi, kalau struktur tubuh hewan, struktur tubuh manusia ya,
itu penyusun utamanya adalah apa? Protein. Ingat ya, struktur penyusun tubuh utama ini kita punya kulit, kita punya tulang gitu ya, kita DNA-nya, RNA-nya itu adalah protein ya, unsur protein. Kalau sampai kemudian protein yang harus dirombak, artinya kita kayak makan tubuh sendiri ya, kayaknya artinya kita harus sampai ngerombak tubuh kita sendiri ya, otot ya apa ya, artinya kita makan diri kita sendiri. Itu yang makanya saya katakan kalau sampai protein yang harus dirombak artinya itu udah dalam kondisi kritis. Ya. Jadi urutannya selama tubuh masih punya ada asupan karbohidrat, masih ada cadangan glukosa, maka yang digunakan sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat. Ya. Nah, di sini energi protein lebih tinggi. Nih ya, ada pernyataan seperti itu. Energi protein lebih tinggi, namun yang dimanfaatkan oleh tubuh tidak sebanyak karbohidrat. Nah, protein memang di sini paling tinggi ternyata, ya, menghasilkannya. Namun ternyata energi ya yang dihasilkan oleh protein ini tidak 100% artinya ya. Tidak 100% bisa dipakai untuk sumber energi seperti karbohidrat ya. Karena apa? Karena protein mengandung N. Nah, ya. Tadi saya sempat sebelumnya bahas bahwa protein itu unsurnya CHON ya. Jadi ada unsur nitrogennya. Nah, unsur N ini harus dipecah dulu. Jadi senyawa yang mengandung N ya, dan yang tidak mengandung N. Jadi harus dipecah jadi senyawa yang mengandung N dan yang tidak mengandung N. Ini dari protein nih. Nah, senyawa yang mengandung N ini harus dikeluarkan bersama urin. Ya. Jadi senyawa yang mengandung N harus dikeluarkan bersama urin dan yang tidak itu untuk membentuk lemak badan. Ya. Jadi protein ini kalau misalnya pun dirombak ya, dia itu tidak 100% bisa menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Karena apa? Karena tadi protein punya kandungan N. Nah, N ini kalau dirombak harus di dalam tubuh ini harus dipecah jadi beberapa senyawa yang dia itu mengandung N dan yang tidak mengandung N. Ya. Nah, senyawa yang mengandung N, senyawa yang mengandung N ini harus dikeluarkan bersama urin. Dan yang tidak itu dipakai untuk membentuk lemak badan. Sehingga protein yang akhirnya benar-benar bisa digunakan nih hasilnya ya, energinya itu hanya sebesar 4,71 kalori per gram. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh karbohidrat pada akhirnya. Karena harus ada yang dibuang. Tidak 100% bisa digunakan. Sehingga penggunaan protein sebagai sumber energi utama itu pun juga tidak efektif. Ya. Oke. Jadi ini kalau ada pertanyaan kenapa karbohidrat yang pertama baru protein yang terakhir. Padahal protein itu paling tinggi kalau misalnya dia bisa menghasilkan kalori. Ini adalah jawabannya. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan lemak? Nah, lemak ini sebenarnya sulit tersedia dibanding karbohidrat. Ya, dalam pakan yang mengandung lemak ini lebih sulit ditemukan. Dan kalaupun ada, biasanya sumber protein atau lemak yang tinggi ini harga pakannya mahal. Ya, harga pakannya tinggi. Jadi kalau kita pakai lemak sebagai sumber energi utama, itu juga
akhirnya tidak efisien. Ya, sedangkan sumber-sumber yang mengandung karbohidrat ini kan cenderung bahan pakan ya atau bahan makanan yang memang harganya relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Makanya lemak juga tidak dijadikan sebagai sumber energi utama. Gitu ya. Nah, kelebihan energi ya dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk protein. Itu kalau pada hewan yang muda. Sedangkan pada hewan dewasa ini dalam bentuk lemak. Ya. Kalau hewan yang sedang berproduksi telur ya, ini akan menyimpan energi dalam telurnya. Nah, energi dalam ransum atau pakan nih yang diberikan kepada ternak itu dapat digunakan dalam 3 cara. Ada energi untuk kerja, ada yang dipakai untuk dirubah menjadi panas ya, karena tujuannya untuk mempertahankan, salah satunya untuk mempertahankan temperatur tubuh ya, suhu tubuh. Kemudian ada yang disimpan sebagai jaringan tubuh. Ya. Jadi energi dalam pakan ada yang dipakai untuk aktivitas gitu ya, untuk kerja. Ada yang dirubah jadi panas karena fungsinya memang salah satunya adalah untuk mempertahankan temperatur atau suhu tubuh ya. Kemudian ada yang disimpan sebagai jaringan tubuh. Ya, artinya untuk membangun jaringan ya, jaringan tubuh ya. Nah, ini ada diagram penggunaan energi. Energi bruto ya, berarti 100% nih. Ya. Dari energi bruto ya yang mungkin dalam ransum itu energi yang dapat dicerna itu sebanyak 70%. Ya, biasanya. Nah, yang 30% bagaimana? Yang 30% biasanya hilang bersama fesas. Ya, artinya dikeluarkan dari dalam tubuh, nggak dipakai. Nah, dari energi yang dapat dicerna, ini 60%-nya itu dibagi lagi. Ya. Energi hilang bersama urin 3%. Energi hilang bersama gas 7%. Berarti 10% hilang tuh. Ya. 3% hilang bersama urin, 7% hilang bersama gas. Ya. Kemudian dari 60% ya, energi yang termetabolisme, ya, metabolisme energi itu 60%-nya ya, net energi ya, energi bersihnya nih 60% itu yang bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan ya, mengganti sel-sel yang rusak, untuk reproduksi. Nah, ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya. Jadi dari 100% energi pakan hanya sekitar 60% yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, kita masuk ke metabolisme energi. Ya. Jadi metabolisme ini terdiri dari tahapan-tahapan yang melibatkan enzim. Ingat lagi belajar biokimia, proses-prosesnya banyak melibatkan enzim. Ya. Nah, metabolisme total ini sama dengan semua proses biokimia dalam organisme. Jadi proses biokimia semua yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme itu disebutnya metabolisme total. Ya. Nah, metabolisme sel berarti adalah proses kimia yang hanya terjadi dalam sel. Itu disebutnya metabolisme sel. Ya, jadi hanya terjadi proses biokimia yang terjadi di dalam sel.
Nah, metabolisme itu apa? Balik lagi, flashback lagi, ingat belajar biokimia. Ada anabolisme dan katabolisme. Jadi bisa untuk pembentukan, bisa untuk pemecahan prosesnya. Ya. Jadi untuk membentuk senyawa anabolisme, untuk pemecahan suatu senyawa katabolisme. Ingat ya. Balik lagi kita belajar biokimia sambil dibuka-buka lagi catatannya kalau ada yang bingung. Nah, proses pemecahan zat gizi dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan jaringan tubuh ya. Jadi untuk pemecahan atau pembentukan itu proses ya di dalam tubuh. Anabolisme dan katabolisme. Nah, jalur katabolisme ini menguraikan molekul kompleks ya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, jadi katabolisme itu menguraikan senyawa yang kompleks ya menjadi lebih sederhana. Contohnya di sini ada respirasi sel ya. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi ya ATP dan NADPH dari molekul bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, jalur anabolisme bagaimana? Nah, ini ternyata saya sempat bikin untuk didiskusikan. Ini dijadikan tugas terstruktur saja, boleh. Atau ya tidak juga tidak apa-apa lah, nggak usah lah. Karena sepertinya sudah banyak ya tugasnya ya. Jadi ini saja kalian ingat-ingat lagi aja sambil silakan kalau ada yang lupa tanya-tanya temennya, kalian silakan berdiskusi nanti ya. Anabolisme ini contohnya gimana? Ya. Prosesnya bagaimana? Ingat-ingat. Tadi kan kalau katabolisme pemecahan ya. Contohnya tadi perombakan karbohidrat, protein, lemak dalam prosesnya itu jadi dari senyawa yang kompleks jadi sederhana sehingga mampu menghasilkan ATP. Itu kan adalah salah satu contoh proses katabolisme. Nah, dalam proses metabolisme yang dimaksud dengan anabolisme contohnya seperti apa? Ada. Silakan kalian flashback ke biokimia. Ya, siapa tahu ini nanti saya keluarkan di soal ujian tengah semester. Ya, jadi silakan kalian diskusikan saja. Saya tidak jadikan tugas terstruktur, silakan diskusi cari jawabannya. Ya. Silakan kalau mau diskusi, kalau misalnya sendiri bisa ya terserah ya. Kalian bagaimana? Karena saya pengen tahu aja apakah kalian ada tipe orang yang belajarnya senang berbagi ya atau yang senangnya sendiri aja taunya ya. Jadi monggo kalau yang memang benar-benar lupa silakan kalian bisa berdiskusi nanti dengan temannya di grup WhatsApp. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya ada nih. Ya. Sebenarnya ada. Nah, silakan kalian nanti flashback lagi. Ya. Nah, di sini ada proses yang namanya glikolisis. Ya. Berlangsung dengan atau tanpa oksigen. Ya, glikolisis. Glikolisis ini pemecahan glikogen menjadi glukosa. Flashback lagi biokimia. Glukosa kalau kelebihan di dalam darah itu akan disimpan dalam bentuk apa? Glikogen. Prosesnya disebut apa? Silakan kalian flashback ya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini saya contohkan saja. Ini sebenarnya untuk gambar keseimbangan glukosa dalam darah ya.
Jadi kalau kita flashback fisiologi lagi, ya, fisiologi ternak atau biologi, namanya kita tuh makhluk hidup, hewan, ternak, ya, manusia, itu ada yang namanya homeostasis. Jadi keseimbangan dalam tubuh. Ya, tubuh kita ini akan apa ya, istilahnya berusaha untuk tetap menjaga kestabilan, ya, keseimbangan dalam darah misalnya. Contoh ya glukosa, ya mungkin kalsium gitu ya. Ini tubuh pasti akan selalu bekerja untuk menciptakan kondisi yang baik, yang seimbang, yang sesuai, ya. Jadi tubuh itu selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan, kestabilan, homeostasis. Nah, ini ada contoh kaitannya dengan proses metabolisme, ya, kadar glukosa darah. Ini flashback lagi biologi, kayaknya sudah pernah saya sampaikan tentang homeostasis, ya, atau di fisiologi saya lupa. Jadi kondisi kadar gula normal, ya, ini digambarkan pada garis yang lurus, seimbang, ya. Jadi seimbang, ya. Nah, ketika dia kadar glukosanya turun, berarti dilihat kalian yang bagian apa ini, kayak timbangannya turun, ya, yang ke arah di bawah, hipoglikemia, ya, artinya kekurangan glukosa darahnya rendah. Ini tubuh akan berusaha entah bagaimana caranya supaya kadar glukosa dalam darah ini normal, naik, berarti ya, dia harus naik lagi berarti karena kondisi glukosa darahnya rendah. Jadi tubuh akan berusaha untuk menaikkan lagi kadar glukosa dalam darah. Caranya bagaimana? Nah, ada dua cara. Ada dengan cara glikogenolisis, ya, artinya pemecahan glikogen menjadi glukosa. Ada gluconeogenesis, ya, ini adalah pembentukan senyawa glukosa dari senyawa-senyawa non karbohidrat. Jadi ternyata glukosa ini juga bisa dihasilkan dari senyawa-senyawa bukan karbohidrat, ya. Tapi bisa juga menjadi ternyata ada asam amino, ya. Bisa juga dari lemak, ya. Itu digunakan untuk membentuk glukosa melalui proses gluconeogenesis. Harusnya dari sini kalian sudah ini ya, ingat-ingat dulu flashback katabolisme, anabolisme, berarti paling nggak kalian ingat ya prosesnya, contohnya apa, ya. Nah, karena ada proses tadi gitu ya, bisa dilakukan glikogenolisis ketika memang cadangan glikogen dalam hati maupun otot ini masih ada, ya. Itu yang dirombak untuk kemudian dirubah jadi glukosa sehingga kadar glukosa darah jadi meningkat lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat ketika bagaimana keadaannya glukosa darah larut tinggi. Berarti kalian lihat timbangannya yang naik ke atas. Hiperglikemia. Ya. Jadi terlalu tinggi nih. Makan karbohidratnya terlalu banyak, ya. Glukosa dalam darah alirannya masuk cepat, tidak seimbang dengan proses metabolisme yang sedang berlangsung. Numpuk akhirnya dia di dalam darah tinggi. Nah, tubuh ya sekali lagi karena untuk menjaga homeostasis, keseimbangan, maka akan berusaha bagaimana caranya glukosa dalam darah ini turun. Sehingga dia seimbang lagi, stabil lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dirubah glukosa menjadi glikogen. Prosesnya disebut glikogenesis. Harusnya sudah mulai mudeng nih ya dengan pertanyaan sebelumnya yang saya minta untuk diskusi, ya, anabolisme dan katabolisme. Nah, karena adanya proses glikogenesis ini, tadi glukosa dirubah jadi glikogen, disimpan dalam hati ataupun otot, ya,
sehingga glukosa kandungan dalam darahnya itu berkurang, turun kembali normal. Yang tadinya terlalu tinggi jadi turun, jadi normal lagi, seimbang lagi, gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita ingat-ingat lagi, balik lagi ke belajar biokimia, ini adalah proses-proses glikogenesis dan glikogenolysis. Nah, ini harusnya udah mudeng ya. Tadi glikogenesis apa? Glikogenolysis apa? Nah, flashback, silakan kalian flashback waktu belajar biokimia. Dan saya rasa saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi ya jelasinnya, karena saya rasa ini sudah dijelaskan waktu di biokimia. Kalian baca lagi saja di sini ya prosesnya, bisa dilihat di situ perubahan-perubahannya ya. Ketika glikogenolisis berarti dia perubahan glikogen menjadi glukosa ya. Prosesnya dilihatnya berarti dari bawah ke atas ya. Ya, yang arahnya dari bawah ke atas yang kalian lihat. Ya, enzim-enzimnya di situ kelihatan apa saja yang bekerja. Ya, kemudian kalau glikogenesis, nah itu lihat tandanya berarti lihatnya dari bawah, dari atas ke bawah. Berarti dia proses pembentukan apa? Ya, glikogenesis bisa disimpulkan kalian. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Ya. Nah, ini proses di mana glikogenesis ya. Tadi kan saya bilang glikogen itu disimpan di dalam otot dan hati. Nah, ini prosesnya ini ya. Kalau misalnya yang dirombak glikogen dari hati ya, prosesnya biar jadi glukosa itu ini bagaimana? Nah, ini prosesnya kalian bisa amati ya. Dari misalnya glukosa dalam otot ya, ini dipecah ya, jadi apa? 2 pirufat, dia menghasilkan 2 ATP ya. Kemudian dirubah dari 2 pirufat jadi 2 laktat ya. Kemudian 2 laktat ini masuk ke dalam aliran darah ya, kemudian masuk ke hati. Nah, 2 laktat ini kemudian dirubah jadi 2 pirufat. Dia butuh 6 ATP di situ. Ya. Kemudian 2 pirufat. Nah, ini dirubah jadi glukosa. Nah, glukosa di dalam hati kemudian masuk ke dalam aliran darah. Ini berarti proses apa nih? Ya. Proses perombakan glikogen. Ya. Kalian lihat saja arahnya. Ya. Nah, kalau dilihat arah sebaliknya berarti diputar ya. Untuk perubahan untuk glukosa dalam darah disimpan dalam otot dan hati, berarti prosesnya pembentukan glikogen, malah ya kebalikannya. Nah, lipid ya ini berupa gliserol dan asam lemak dalam usus halus. Ini balik lagi ke belajar biologi kalau tidak salah ya, juga pernah, atau fisiologi ya. Biologi juga, kalau nggak salah di biologi ya. Jadi pencernaan lemak ya, itu kalau di dalam usus halus, lipid itu ya, itu atau triacylglycerol TAG itu ya, itu akan dirubah jadi gliserol dan asam lemak di dalam usus halus. Nah, asam lemak dan gliserol ini kemudian akan
berubah lagi jadi lemak di dalam sel mukosanya usus halus. Ya, ini sudah pernah dipelajari kalau tidak salah di biologi ini ya, saluran pencernaan, sistem pencernaan. Atau di mana ya saya pernah menjelaskannya. Kayaknya sudah pernah lah ya, harusnya kalian ingat. Nah, kemudian lemak. Nah, ya tadi kan lemak di dalam sel mukosa usus halus dibentuk lagi itu ya dari asam lemak dan gliserol. Nah, lemak ini kemudian itu akan berikatan dengan apoprotein, fosfolipid dan kolesterol atau disebut kilomikron ya. Lemak berikatan dengan apoprotein, fosfolipid dan kolesterol atau kilomikron. Nah, atau lipoprotein disebutnya ya. Jadi lemak yang bergabung dengan apoprotein, fosfolipid dan kolesterol. Ini antara di biologi atau di biokimia, saya lupa ya, pernah saya sampaikan. Kalau nggak salah biokimia lagi nih, kalau tidak salah. Kenapa? Karena memang lemak itu kan tidak bisa bersatu ya dengan air ya. Artinya lemak ini kalau mau masuk biar bisa masuk ke dalam darah, biar bisa dibawa dalam darah, itu harus ada pengikatnya, harus ada yang ngikat. Siapa? Ya ini, apoprotein, fosfolipid dan kolesterol. Sehingga apa? Sehingga lemak ini bisa dibawa dalam darah. Jadi lemak dalam darah ini dalam bentuk kilomikron atau lipoprotein, lipid dan protein. Nah, ini juga kenapa biasanya kalau makanan nih yang kita makan ya, yang mengandung protein tinggi, biasanya ya, terutama dari protein hewani, itu pasti juga mengandung lemak yang tinggi. Karena memang protein berikatan dengan lemak ya, lipoprotein. Ya, kita makan daging, kadar lemaknya juga cukup tinggi, tapi dia juga merupakan sumber energi. Kita makan telur, kadar lemaknya juga cukup tinggi, tapi dia juga merupakan sumber protein yang baik. Ikan, ya, kita daging-dagingan, susu, ya. Jadi memang cenderung makanan yang sumber protein itu juga memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, kilomikron ini akan masuk ke dalam sel adiposit. Ya, dijadikan sebagai cadangan energi. Dirubah lagi tuh kilomikron dalam bentuk lemak. Ya, yang disimpan dalam sel adiposit atau sel adiposa, jaringan lemak. Ya. Nah, kalau misalnya ketika tubuh kekurangan tadi glikosa, ya, asupannya, glikogen juga sudah dirombak misalnya, masih kurang energinya, maka ya lemaklah yang kemudian ya, cadangan energi inilah yang kemudian akan dirombak untuk menghasilkan energi. Ya. Kilomikron ya masuk ke sel otot atau miosit ya. Kemudian dia akan mengalami proses yang namanya metabolisme untuk kemudian menghasilkan energi. Lemak yang akan masuk ke sel adiposit terlebih dahulu akan dipecah oleh enzim lipoprotein lipase dan masuk ke sel lemak sebagai asam lemak dan gliserol. Nah, ini lemak ya, lemak yang mau masuk ke adiposa ya, sel adiposit, jaringan lemak itu harus dipecah dulu nih oleh enzim lipoprotein lipase, karena kan tadi dalam darah masih berbentuk lipoprotein ya kan, lemak yang di dalam darah itu bentuknya masih dalam bentuk lipoprotein. Tadi di saluran pencernaan lemak dirubah jadi gliserol dan asam lemak, terus di sel mukosa usus halus pencernaan dirubah lagi jadi
lemak ya, si asam lemak dan gliserol. Nah, lemak ini kemudian dibawa masuk ke dalam darah, dia harus berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein menjadi kilomikron atau lipoprotein. Nah, kalau dia mau masuk ke sel adiposa, disimpan di sel adiposa, si lipoprotein ini harus dipecah dulu lagi oleh yang namanya enzim lipoprotein lipase. Jadi dipecah tuh lipid dengan proteinnya. Nah, si lemaknya ini kemudian di dalam jaringan adiposa disimpan sebagai asam lemak dan gliserol. Nah, di dalam sel adiposa, asam lemak dan gliserol dirubah lagi ya. Jadi si lemak supaya bisa masuk adiposa harus dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Begitu sudah masuk ke dalam sel adiposa, dirubah lagi dia jadi lemak dan disimpan dalam droplet lemak. Jadi lemak ini sebenarnya cukup rumit karena dia kerjaannya bolak-balik aja gitu ya. Dari lemak ke asam lemak dan gliserol, nanti baru masuk dirubah lagi jadi gliserol dan lemak, nanti lemak dirubah lagi. Nah, kayak gitu prosesnya. Ya, jadi urutannya diingat aja. Ketika di usus halus, lemak akan dirubah jadi asam lemak dan gliserol. Kemudian masuk ke sel mukosa usus halus, dia akan dirubah lagi jadi lemak. Nah, lemak kemudian masuk ke dalam darah itu harus berikatan dengan protein, jadi lipoprotein. Nah, lipoprotein ini supaya bisa masuk ke dalam sel adiposa, dia harus dipecah dulu jadi lipid lagi, ya. Jadi jadi asam lemak dan gliserol, ya, dan gliserol. Begitu sudah masuk, dirubah lagi jadi lemak, disimpan di dalam droplet lemak, ya, atau fat droplet. Itu perjalanannya lemak. Sorry. Nah, proses pemakaiannya asam lemak sebagai bahan bakar itu ada 3 tahap. Ini balik lagi belajar biokimia ya. Kalau kalian pengen flashback, buka-buka lagi catatannya atau PowerPoint atau materi yang sudah pernah disampaikan, silahkan gitu ya. Kalau masih ada yang kurang-kurang yang di sini saya sampaikan, bisa buka lagi waktu di biokimia. Nah, tahapnya ada apa? Ada mobilisasi triacylglycerol. Nah, itu tadi ya, perjalanannya dia ketika dia masuk ke jaringan adiposa atau nanti setelah dari jaringan adiposa dipecah lagi supaya bisa dipakai masuk ke dalam darah untuk sumber energi ketika memang tubuh kekurangan energi dari karbohidrat. Nah, itu ada perjalanannya. Ini flashback lagi, silakan ingat-ingat flashback lagi ke biokimia ya. Dibuka lagi. Saya kalau untuk menjelaskan semuanya saya rasa nanti terlalu panjang ya. Silakan di flashback aja ketika dulu di biokimia. Kemudian ada aktivasi dan transportasi asam lemak. Nah, itu tadi ya perjalanannya tadi. Ya, proses ketika dia harus disimpan dalam tubuh, ketika dia kemudian waktunya harus dirombak gitu ya. Kemudian sampai kepada pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA. Nah, ini gongnya ya. Yang ketiga ini tahapan gongnya. Jadi kayak kalau glukosa biar bisa masuk ke dalam siklus Krebs ya, ingat balik lagi kuncinya metabolisme itu adalah di siklus Krebs ya untuk ngasilin ATP. Kalau glukosa itu dirubah jadi asam pirufat, baru dirubah jadi asetil CoA, masuk ke dalam siklus Krebs ya. Nah, sama lemak juga harus dirubah dulu jadi asetil CoA. Prosesnya apa namanya? Prosesnya disebutnya namanya beta oksidasi. Ya. Bagaimana prosesnya? Silakan kalian flashback lagi ke biokimia. Ya. Nah, pemecahan asam lemak sendiri di sini ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dua-duanya sama-sama nanti mengalami yang namanya beta oksidasi untuk kemudian dirubah jadi asetil CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam nitrat. Itu lemak ya. Nah, ini sekarang protein ya. Kalau protein ya, itu dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus itu menjadi asam amino. Kemudian diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Nah, sebagian asam amino ini akan diambil oleh hati dan
protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Ya. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan AA akan dirubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau dirubah menjadi urea. Nah, jadi hati ini merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Ya, jadi hati ini termasuk organ yang penting ya, yang vital untuk proses metabolisme. Kalau sampai hati misalnya bermasalah, biasanya penyakit-penyakitnya itu nggak jauh-jauh dari gangguan metabolisme. Nah, ini ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Ini dasar sekali sepertinya, harusnya kalian sudah paham ya bahwa esensial itu artinya penting ya. Penting, kenapa penting? Karena tubuh ini nggak bisa sintesis asam amino tersebut, sehingga harus diperoleh dari luar ya, dari asupan makanan, karena kita nggak bisa sintesis sendiri, makanya penting ya. Jadi justru esensial ini yang tidak bisa disintesis dalam tubuh sendiri. Contohnya ya, ada histidin, isolesin, lesin, lisin, metionin, arginin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Ya. Nah, dari mana? Nah, asam-asam amino esensial ini kebanyakan diperoleh dari protein hewani. Makanya sebenarnya kalau ada yang bilang asupan protein itu bisa diganti dari nabati ya, dari tumbuhan, sebenarnya juga salah. Ketika anak hewan yang masih muda atau kita anak kecil manusia gitu ya, masih dalam tahap tumbuh dan kembang, di mana dia butuh sekali sebenarnya protein yang tinggi, itu nggak bisa sebenarnya kalau digantikan dari protein nabati, karena kebanyakan yang dari protein nabati itu adalah asam amino yang non esensial. Artinya kebalikannya, dalam tubuh ini sudah bisa sintesis sendiri. Jadi tanpa ada asupan dari luar pun, tubuh sudah bisa memperoleh, sudah bisa memenuhi kebutuhan akan si asam amino non esensial tersebut. Tapi yang esensial ini adanya di hewani. Ya, justru yang tidak bisa disintesis dan diperlukan oleh tubuh ini harus diperoleh dari luar, itu ada di hewani kebanyakan. Jadi sebenarnya anak kecil ya tetap butuh protein hewani, tetap butuh susu sapi, susu ibunya, susu kambing misalnya ya, telur, ya, daging, itu tetap butuh. Nah, ini ada protein nabati seringkali kekurangan lisin, metionin, dan triptofan. Nah, si nabati ini biasanya jarang ya, atau sedikit mengandung lisin, metionin, dan triptofan. Kebutuhan protein yang disarankan ialah 1 sampai 1,5 gram per kilogram BB per hari. Nah, ini ada asam amino non esensial. Nah, asam amino non esensial ya tadi sudah dijelasin ya. Contohnya ada alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat ya. Glutamat maksudnya glutamin, glisin, prolin, dan sampai hidroksilisin ya. Nah, ini proses asam amino ya dengan siklus asam sitrat. Jadi kalau di protein ya, ada beberapa asam amino yang dia bisa masuk langsung ke dalam proses siklus Krebs. Contohnya di sini ada arginin, histidin, glutamin, prolin. Ya, dia dirubah jadi asam glutamat dulu, masuk ke asam alfa ketoglutarat ya. Ada isolesin, metionin, valin. Ini bisa langsung masuk ke dalam siklus asam sitrat dalam bentuk kemudian dirubah jadi suksinil CoA. Ya, ada tirosin dan fenilalanin. Nah, ini bisa langsung masuk ke dalam siklus Krebs, nanti dirubah jadi asam fumarat. Ya, asam aspartat dan asparagin di sini. Ya, ini juga bisa langsung masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat.
ya, dalam bentuk nanti dirubah jadi asam oksaloasetat ya. Nah, alanin ya, di sini alanin, sistein, glisin, serin, treonin, isolesin, lesin, triptofan itu harus dirubah dulu menjadi asetil-CoA ya. Termasuk nih asam pirufat nih ya, yang dari glukosa misalnya, ini juga masuk ke dalam siklus Krebs, dia harus dirubah dulu jadi asetil-CoA ya. Baru asetil-CoA ini bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian ini ada tirosin, lesin, lisin, triptofan, dan fenilalanin. Ini asam amino, prosesnya akan dirubah jadi asetoasetil-CoA, baru dirubah jadi asetil-CoA, baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs untuk kemudian menghasilkan energi. Ya. Nah, ini ada siklus Krebs ya, atau jalur asam trikarboksilat. Terjadinya di mana? Di mitokondria. Ada berapa tahap? Ada 8 tahap, yang dimana dia butuh 8 enzim. Pembentukan sitrat pertama ya, itu berarti dia enzimnya adalah sitrat sintase ya. Pembentukan isositrat berarti enzimnya yang dibutuhkan di sini adalah akontinase. Pembentukan alfa ketoglutarat ya, oksidasi di sini. Butuhnya enzimnya apa? Ada isositrat dehidrogenase. Pembentukan suksinil-CoA ya. Enzimnya alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pembentukan suksinat. Enzimnya suksinil-CoA sintase. Pembentukan fumarat. Enzimnya apa? Suksinat dehidrogenase. Pembentukan malat. Nah, ini hidrasi prosesnya ya. Kalau tadi kan sebelumnya oksidasi ya. Enzimnya apa? Fumarase atau fumarat hidratase. Terus pembentukan oksaloasetat, oksidasi. Enzimnya apa yang dibutuhkan? Ada dehidrogenase malat. Ini sebenarnya ada tugas terstruktur ya, buat skema dan penjelasan metabolisme energi sampai dengan memasuki siklus Krebs. Ya, ini berarti ini tugas terstrukturnya ya. Kalau yang tadi kan nggak jadi saya jadiin tugas terstruktur, cuman suruh kalian diskusi atau silakan kalian flashback sendiri di biokimia ya. Siapa tahu itu keluar pada saat nanti ujian tengah semester. Nah, ini tugas terstrukturnya dari saya, silakan dibuat saja skema penjelasan metabolisme energi, karbohidrat, lipid, protein ya. Jadi 3 itu sampai dengan memasuki siklus Krebs dibuat kayak gini. Ya, contohnya ini ya. Tadi misalnya dari pencernaan, misalnya karbohidrat ya kan. Karbohidrat ini mengalami ini enggak pencernaan di dalam lambung enggak ya. Ini ada nih di biokimia, sudah pernah saya jelaskan ya. Terjadi pencernaannya di dalam mana nih? Di bagian mana nih karbohidrat nih? Di mulut terjadi enggak? Sudah terjadi proses belum? Kemudian di lambung terjadi enggak? Ayo diingat-ingat ya kan. Di usus bagaimana? Kemudian nanti sampai hasil akhirnya apa? Glukosa ya kan. Glukosa kemudian masuk ke dalam darah. Nah, itu kalian buat skemanya kayak gitu ya. Jadi pakai skema aja. Di urutannya diurutin. Kemudian glukosa masuk ke dalam darah. Dia dirubah jadi apa dulu? Prosesnya apa? Ya. Kemudian masuk ke mana? Sampai akhirnya ke siklus Krebs, ya. Nah, sampai masuk ke siklus Krebsnya aja, nggak usah dijelasin siklus Krebsnya, nggak apa-apa, ya. Nah, sampai dia proses bisa masuk ke siklus Krebs, boleh. Mau dijelasin siklus Krebsnya juga nggak apa-apa, ya. Terus lipid juga gitu, perjalanannya mulai dari pencernaan. Di mulut terjadi nggak? Ada proses nggak? Lipid diproses nggak? Nah, kalau enggak di mana terjadinya? Mulainya lambung diproses nggak? Kalian coba flashback lagi. Di usus bagaimana? Nah,
Tadi kan sudah dijelasin ya, di usus halus, dirubah, ada prosesnya di situ. Enzimnya apa saja, itu ada di biokimia, lengkap ya. Saya sudah pernah jelaskan, seharusnya sudah pernah saya jelaskan. Kemudian protein juga bagaimana, itu tadi juga sebenarnya sudah sedikit-sedikit ada ya penjelasannya. Nah itu dibuat, itu tugas terstruktur. Silakan, ini sudah tugas terstruktur yang keberapa ya, INT ya, antara keempat atau kelima ya. Ya nanti tulis saja tugas terstruktur INT terakhir gitu ya. Terus underscore nama mahasiswanya ya, dikumpulkan seperti biasa ke email saya. Paling lambat itu berarti saya kasih waktu seminggu lah ya. Jadi sebelum ujian tengah semester jadwalnya berarti kan setiap hari Rabu ya, berarti Selasa lah, Selasa minggu depan pukul 23.59 ya, itu paling lambat. Silakan dikerjakan tugas terstrukturnya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini ya, materi terakhir. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.